Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alivia Rizky, NIM 2008214012, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Islam Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pendidikan inklusi dan anak berkebutuhan khusus. Nah, teman-teman, pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat yang berbeda untuk mengikuti proses pembelajaran dalam satu lingkup pendidikan. Nah, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak secara umum atau seusianya. Anak berkebutuhan khusus merujuk pada mereka yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial. Banyak istilah yang dipergunakan sebagai variasi dari kebutuhan khusus seperti disability, impairment, dan handicap. Menurut World Health Organization atau WHO, definisi masing-masing istilah adalah sebagai berikut. Anak berkebutuhan khusus atau ABK dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, tunanetra. Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam hal visual atau penglihatan. Gangguan penglihatan ini dapat terjadi secara permanen ataupun tidak permanen. Tunarugu. Tunarugu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen ataupun tidak permanen. Cara berkomunikasi dengan individu menggunakan bahasa isyarat. Untuk abjad jari telah dipatenkan secara internasional, sedangkan untuk isyarat bahasa berbeda-beda di setiap negara. Tunagrahita adalah individu yang memiliki inteligensi yang signifikan, berada di bawah rata-rata, dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Klarifikasi tunagrahita berdasarkan pada tingkat IQ. Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, termasuk amputasi, polio, dan lumpuh. Anak lambat belajar atau slow learn adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal, tetapi belum termasuk tunagrahita dalam beberapa hal yang mengalami hambatan atau keterlambatan berpikir, merespon, rangsangan, dan adaptasi sosial, tetapi masih lebih jauh dibanding dengan tunagrahita, lebih lambat dibanding dengan yang normal. Mereka butuh waktu yang lebih lama dan berulang-ulang untuk mendapat menyelesaikan tugas-tugas akademik ataupun non-akademik sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak berkesulitan belajar adalah individu yang memiliki gangguan pada satu atau lebih kemampuan dasar psikologis yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa, berbicara, dan menulis yang dapat mengaruhi kemampuan berpikir, membaca, berhitung, berbicara yang disebabkan karena gangguan persepsi, brain injury, disfungsi minimal otak. Anak berbakat adalah mereka yang karena memiliki kemampuan-kemampuan yang unggul, mampu memberikan prestasi yang tinggi. Istilah yang sering digunakan bagi anak-anak yang memiliki kemampuan-kemampuan yang unggul atau anak yang tingkat kecerdasannya di atas rata-rata, anak normal. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Anak dengan gangguan komunikasi. Anak yang mengalami gangguan komunikasi adalah anak yang mengalami kelainan suara, artikulasi, atau pengucapan, atau kelancaran bicara yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan bentuk bahasa, isi bahasa, atau fungsi bahasa, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak yang mengalami gangguan komunikasi ini tidak selalu disebabkan karena faktor keturunan. Anak dengan ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity dan Disorder adalah gangguan perkembangan dalam peningkatan aktivitas motorik anak, hingga menyebabkan aktivitas anak-anak yang tidak lazim dan cenderung berlebihan. Anak dengan Autistic Spectrum Disorder atau autisme. Istilah autisme berasal dari kata autos yang berarti diri sendiri, isme yang berarti suatu aliran, berarti suatu paham yang tertarik hanya pada dunianya sendiri. Autistik adalah suatu gangguan perkembangan yang kompleks menyangkut komunikasi, interaksi sosial, dan aktivitas imajinasi. Lalu, apa manfaat dari pendidikan inklusi pada anak berkebutuhan khusus? Yang pertama, kesempatan untuk belajar dan berinteraksi dengan siswa reguler. Siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus akan belajar di kelas yang sama, tidak hanya berinteraksi dengan sesama anak berkebutuhan khusus.
Anak akan dapat mengasah kemampuannya dalam bersosialisasi dengan siswa lainnya. Dan yang kedua, mendorong anak lebih percaya diri. Sekolah inklusi akan membuat anak merasa lebih percaya diri. Di sekolah ini mereka akan dianggap sama, sehingga anak tidak akan lagi merasa dirinya kurang dibanding teman sebayanya yang lain. Dan yang ketiga, pemahaman bahwa setiap anak itu unik. Iya, sekolah inklusi memiliki pemahaman bahwa setiap anak memiliki tingkat perkembangan akademik yang berbeda. Setiap anak memiliki cara yang berbeda dalam menangkap pembelajaran. Nah, itulah tadi materi pembahasan tentang pendidikan inklusi dan anak berkebutuhan khusus. Demikian video pembelajaran kali ini, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.